Yang ada di depan saya ini adalah jenis ATP 500 cc 4x4. Mesinnya ini mesin Matic CVT. Ini gardannya independen ya. Dan ini untuk pengoperasian 4x4, 4x2-nya itu udah sistem elektrik ya. Jadi nggak manual lagi. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel Big ATP Kajuma 500 4x4. Nah, yang ada di depan saya ini adalah jenis ATP 500 cc 4x4 dan bisa 4x2. Oke, kita bahas dari mana dulu ya? Ini dimensi kita harus tahu dulu nih. Bukan saya nggak percaya dengan ukuran box kemarin, tapi saya mau coba ukur secara langsung aja nih. Ya, kita ukur panjangnya nih berapa. Nih biar teman-teman tahu nanti di garasinya masuk nggak gitu. Atau misalkan mau masuk ke gang, masuk nggak gitu kan. Oke, ini 220 cm ya. Panjangnya 220 cm, panjang banget ya. Ini sepanjang Odes. Odes kan 220 juga. Kita lihat lebarnya ya. Kita lebar dari ban ke ban aja dulu. 125 cm ya. Dari ban ke ban 125 cm. Jadi panjang 220. Kalau tinggi dari lantai ke jok ini kurang lebih 90 cm dari lantai ke bodi. Kelihatan. Dari lantai ke bodi berapa kita hitung? Dari lantai ke bodinya ini 28 cm. Ya. Oke. Jadi dimensinya ini panjangnya 220, lebar 120, tinggi dari lantai ke bodi itu tadi berapa? 28 cm ya. Oke. Cukup besar. Ini memang big ATP, real big ATP. Teman-teman kalau yang pernah lihat dulu review saya di ATP Odes, nah ini sebesar Odes besarnya. Cuma memang tinggian Odes. Oke? Teman-teman jangan lihat ini bentuknya yang jadul. Ya memang ini bentuknya jadul, klasik, tapi ini luar biasa ini speknya ya. Oke, kita ini body dulu ya tadi. Terus ini pakai rak besi, senderan jok. Ini joknya panjang sekali. Ini dengan motor pun ini lebih panjang ini, ya. Ini panjang ini, joknya bisa bertiga mungkin ini ya. Terus ini rak depan. Oke. Pijakan kakinya cukup lebar. Nah ini bisa untuk satu kaki, dua kaki, tiga kaki ya. Memang mungkin bisa dipakai 3 orang kayaknya ini. Bannya ban off-road ring 14 ya, besar. Ban off-road ring 14. Kita lihat sekarang ke mesin. Oke. Oke, kita lihat mesinnya nih. Ini mesinnya, wah ini gelap ya. Ini mesinnya mesin berdiri. Mesin berdiri 500 cc. Mesin berdiri tegak dengan pendingin radiator. Oke. Kita wah, kurang depan. Ini low. Enak. Nah, di sini biar lebih terang ya, lihat. Ini saya bawa ke depan aja ATP-nya karena di dalam agak gelap ya, karena udah sore. Nah, ini kita lihat mesinnya ya, biar teman-teman tahu untuk ATP 500 cc ini. Tuh, teman-teman. Ini blok silindernya itu
ke atas ya, miring-miring ya, miring. Jadi bukan tegak ke atas tapi agak condong ke depan. Oke, itu untuk silindernya ya, blok silindernya. Dan ini di sini, nah ini mesinnya besar sekali nih, bisa lihat teman-teman ya. Ini bentuk gearbox ke belakangnya. Ini ternyata bisa ditarik juga. Terus ini padat sekali ya dalamannya itu. Kita lihat di sebelah kiri yuk. Dan ini di sebelah kirinya ini bagian CVT ya. CVT-nya ini tertutup rapi. Jadi memang ini mesinnya paling kita bisa nengok ngumpet apa dari sini nih. Kita lihat intip dari sini. Nah, ini bentuk mesinnya. Di sini ada filter oli nih. Nah, bisa dilihat. Terus lihat ke bawah di sini. Ini ada hapel ya. Nah, ini dari transfer case dari tengah ini disambungkan menggunakan hapel ke gardan depan. Itu ya mesinnya. Radiatornya ada di depan ya, di sana tuh. Nah, itu radiatornya. Oke. Jadi kalau mesinnya ini mesin Matic CVT. Mesin Matic CVT, terus blok silindernya itu bukan tegak seperti ini, tapi tidur enggak, tapi miring ya, seperti inilah. Berapa derajat ya? 45 derajat mungkin ya. Oke, kita ngomongin sekarang itu mesin. Sekarang penggeraknya. Nah, ini penggeraknya kan 4x4. 4x4 itu, jadi semua rodanya berputar. Jadi bisa 4x4, bisa yang belakang aja 4x2. Nah, cara mengoperasikannya di sini nih, teman-teman. Oke, sebentar. Kita kasih tanda. Nah, di sini ya. Di sini ada roda nih. Nah, berarti ini 4x2. Ya, ini 4x2. Gimana kalau misalkan kita mau gerakan ke 4x4? Kita tinggal pindahkan aja ininya ke 4x4. Nah, ini 4x4 di sini. Ya, kita aktifkan, ininya dikeluarin. Nah, jadi ini penggeraknya 4x4. Oke, paham ya? Gimana kalau misalkan kita mau dibikin 4x2 yang belakang aja? Kita tinggal pindahin lagi nih. Keluarin. Nah, ini 4x2. Jadi tinggal tombol-tombol aja ini. Enggak memindahkan transfer case-nya itu tidak pakai tuas ya. Jadi beda dengan mobil. Kalau mobil kan mau dipindahin ke 4x4 ke 4x2 kan pakai tuas ya kalau mobil. Tapi kalau mobil-mobil sekarang kan ada juga yang digital seperti Triton atau Power Ranger gitu kan. Nah, oke. Itu ya, jadi penggeraknya itu ada bisa 4x4, bisa 4x2. Jadi enaknya itu yang Kajuma ini mesinnya itu gearboxnya itu, penggeraknya itu di saat kita masuk ke medan lumpur kita bisa gunakan 4x4. Dan menggunakan 4x4 pun ada dua mode, bisa low, bisa high. Kalau misalkan dikasih low, itu low buat menerjang yang lumpurnya memang cukup ekstrim. Kita itu perlu putaran yang kuat ya, tapi jalan ya. Nah, kalau itu low. Kalau high, jalannya berlumpur, tapi lumpurnya lumpur biasa aja, lumpur nggak dalam misalkan ya. Terus jalannya datar, lurus, datar lah gitu. Itu bisa pakai high. Jadi itu lebih nyamannya pakai high. Tapi kalau misalkan ekstrim, pakai low. Jalannya pelan tapi kuat. Beda kan kalau misalkan pakai low itu nggak perlu main gas kencang-kencang kalau low. Ya, kalau low itu gasnya ya stabil aja di paling di RPM di berapa ya, di 2000 gitu kan. Santai aja gitu. Oke. Dan ini yang paling menarik teman-teman, bisa dilihat ke belakang. Nah, ini gardannya independen, bisa dilihat. Jadi ini kalau manuver itu nggak akan ngangkat. Ya, kalau belok sekaligus itu nggak akan ngangkat. Ini seimbang gitu kan, ngikutin. Suspensi pun dua, kiri kanan. Ini seperti teman-teman kalau lihat di mobil-mobil off-road, itu penggerak depan terutama. Ini seperti ini nih kebanyakannya, yang kalau yang mobil-mobil sekarang pakai CV joint. Oke, jadi ini dari depan, dari transfer case, penggerak ke belakang pakai hapel, ke depan pakai hapel, disambungkan ke gardan. Otomatis ini remnya juga, yang bedanya ini remnya satu tapi di tengah ya. Ini remnya di sebelah depan. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini cakramnya di sini nih, remnya nih.
di tengah. Ya. Jadi setelah dari hapel langsung pakai rem di sana. Jadi ini konstruksinya itu seperti apa ya? Kalau di mobil itu ada PTO ya, power take off. Jadi pakai handbrake di sana. Ini keren nih, inovasi ini keren. Oke. Dan untuk sayap bisa dilihat ini lengan ayun ya. Ini atas bawah. Nah, atas bawah keren. Ini ada cantolan buat bawa inilah, buat bawa gerobak. Oke, mantap lah. Kita lihat ke sebelah depan ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Ini saya putarkan rodanya ringan ya. Jadi ini nggak berat ya, tuh. Ringan ini ternyata karena pakai bearing tuh setirnya. Nah, ini CP join gardan tuh digerakkan dari sana ya. Digerakannya dari transfer case langsung ke hapel, langsung ke sini ke gardan. Keren ya. Dan ini untuk pengoperasian 4x4, 4x2-nya itu udah sistem elektrik ya. Jadi nggak manual lagi ya. Seperti itu. Jadi yang pasti ini perpindahan 4x4, 4x2-nya udah sistem elektrik. Keren. Jadi lihat ATV Kajuma ini, jangan lihat dari bodinya yang jadul. Ini bodinya memang jadul. Tapi fungsi-fungsinya keren banget. Nah, di sini ini ada tuas nih. Jadi di sini ada mundur, netral, low dan high. Ini cukup simple gitu. Jadi ini hanya untuk mengoperasikan maju dan mundur. Sementara untuk 4x4 dan 4x2-nya tadi di tombol-tombol yang tadi. Oke, keren ya. Ini perpindahan antara maju dan mundur pun ini enak, halus. Ya, kita mau coba. Kita mau coba starter. Nah, ini starternya ada switch di rem di sini. Rem diinjak di sini. Nah, saya mau coba maju mundur ya. Ini kita mau coba mundur dulu nih. Nah, ini kalau mau memindahkan transmisi maju mundur ini ditekan langsung ke belakang. Nah, nanti di speedometer ada tertulis ada R muncul. Ini 4x2 ya. Nah, ini kan posisinya di ini ya, di apa namanya, di mundur. Kita mau alihkan ke depan nih. Pindahkan ke depan, maju ke low aja ya. Nah, biasanya kan ATV pas begitu perpindahan dari maju ke mundur, mundur ke maju ada bunyi tek gitu ya. Kalau ini enggak. Enak ini. Jadi perpindahan giginya itu nyaris tidak ada bunyi. Gimana kalau kita coba agak kenceng gasnya, bunyi nggak? Nggak ada, bos. Nggak ada bunyi. Mantap tenaganya, 500 cc. Oke, kita kembalikan ke netral ya. Oh iya, untuk rem, ini rem kanan, ini untuk rem depan, ini rem kiri untuk rem belakang. Tapi sebetulnya ini remnya kombi ya. Kombi brake system. Apa artinya kombi brake system? Di rem satu ngerem semua. Ya, kenapa saya bilang kombi? Saya lihat di sini ada central rem. Nah, ini ternyata di sini ini ada central rem. Central rem yang akan menekan minyak rem ke rem depan dan belakang. Dan ini rem-rem ini kan pakai kabel nih. Awalnya kan saya lihat kok nggak ada master remnya sini ya, nggak ada master rem. Ternyata ini kabel rem ini langsung menarik sentral rem di sini atau master rem. Jadi ini master remnya ada di bawah di pijakan kaki, tapi ada penarik ke sini ke atas. Jadi ini remnya kalau yang baru lihat bingung. Ini di sini ada rem di atas, ini ada rem juga. Dan ini di bawah di pijakan kaki ini ada rem juga. Tapi padahal semuanya sama, kombi brake system. Jadi di rem satu itu ngerem semuanya. Keren. Oke. Ini tadi saya udah bilang panjangnya ini 2,20 meter. Lebarnya 1,20 meter. Apa lagi ya? Pokoknya ini saya kasih
komen ke ATV ini nyaman. Ini hampir mirip dengan punyanya Odes. Cuma bedanya Odes itu pakai power steering kan. Kalau ini enggak, ya sesuai harga lah. Harganya berapa? 110 juta. Oke. Ini pakai win. Ada winnya. Ini ada win di sini, tapi ini ngumpet. Nah, tinggal dibuka. Ini lebih aman, jadi winnya itu nggak kelihatan. Ya, di sini tutup aja. Jadi ini nggak kelihatan ada winsnya. Ini keren banget ini. Ya. Kajuma 500. 110 cc, 110 juta 500 cc. Nah, pasti ada yang komen, daripada beli ATV 110 juta mending beli mobil. Iya, betul. Jadi kalau yang pasti ada yang komen gitu, mending beli apalah gitu ya, bisa beli mobil. Mungkin ini satu bisa dapat Honda mobil Brio second ya. Tapi kan beda. Ini beda. Ini buat yang sudah punya mobil, sudah bosan naik mobil, pengen menikmati off-road, suasana off-road yang berbeda. Naik mobil off-road juga mungkin sudah. Jadi ini pengen nyoba pakai ATV yang benar-benar ini real off-road. Ya, ini bukan ATV-an ini. Harganya 110 juta. Ini mantap lah, luar biasa. Ini apa namanya? Saya pernah dulu review Odes ya. Odes itu kan 850 cc. Mesinnya Pitwin. Memang harganya itu luar biasa di 200 juta lebih lah, 210 lah. Kalau ini setengahnya ini. 220 dulu itu ya, Odes. Kalau ini setengahnya 110. Ya karena ini bodinya memang kalau dari segi bodi ini bodi masih bodi jadul lah ya. Tapi kalau untuk mesin kaki-kaki oke lah ini ya. Ini oke. Mesin kaki-kaki oke. Apalagi ya yang mau kita bahas? Selain dari kalau tadi kaki-kaki sudah, ban sudah, apalagi? Gardan belakang juga oke, independen. Oh ya, kita lihat. Ini mesinnya masih karburator ya. Kalau mau buka jok di belakang di sini nih. Ini ada tarikan nih. Nah, kita buka aja joknya ya. Biar teman-teman tahu. Kita buka dulu dah. Nah, ini filter udara ya. Terus itu di bawah itu ada tangki tuh, tangki bensin. Jadi tangki bensinnya itu ada 2. Nah, satu di atas di sini. Ini tangki bensinnya satu di sini. Kita buka. Ini tangki bensinnya besar. Ini sudah besar tangki bensinnya, dikasih tangki cadangan lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman masukin bahan bakar, bentar. Kosa. Oh gitu, langsung ditekan ya. Kalau teman-teman masukin bahan bakar dari sini, BBM, ini langsung masuk dulu ke tangki yang di bawah. Setelah dari bawah tangkinya full, baru ini akan penuh. Nah, ini kan masih karburator ya, jadi mudah untuk perawatan. Nah, saluran bensin dari tangki ke karburator itu mengambil dari tangki yang di bawah. Pakai pompa bensin. Jadi ini ada pompa bensinnya di sini di bawah. Jadi langsung dipompa seiring dengan perputaran mesin. Jadi bukan pakai pompa bensin seperti rotak elektrik, bukan. Ini pakai apa namanya? Pakai pakem ya, pakai pakem. Terus ditarik ke atas baru ke karburator. Jadi kalau misalkan di sini di tangki di atas ini kosong, itu bukan berarti kosong bener-bener kosong. Masih ada cadangan di bawah tangkinya itu. Bisa kita lihat, ini tangkinya nih, kita intip aja di sini. Ini ada tangki nih. Ini kurang lebih mungkin bisa sampai 5 liter nih. Ya, di sini. Ini tangki bensin. Jadi nyedotnya itu dari sini ke sana. Nyedotnya. Oke ya. Ini menurut saya ATV yang real ATV
500 cc bertenaga, dan cc-nya itu nggak jauh beda dengan yang Odes ya. Kalau Odes itu kan 850 cc. Memang itu bedanya itu kalau Odes itu P-twin. Jadi suaranya itu stereo. Ya, kalau ini enggak P-twin. Ini single cylinder 500 cc. Harganya 110 juta. Wah, lebar banget. Ini saya dari sini, dari depan sampai ke belakang tuh. Ini nggak sampai. Panjang. Mungkin ini dimasukin ke pickup juga ini. Kalau ke double cabin ini nggak akan muat. Ini panjang. Oke, yang berminat langsung aja gercep. Ingat ya, ini khusus buat off-road, bukan untuk di jalan raya. Terus kedua, kalau ada yang komen lah mendingan beli mobil. Avanza atau apa. Ya jangan, kalau misalkan yang teman-teman lebih milih beli mobil, ya mungkin teman-teman belum saatnya untuk beli seperti ini. Jadi untuk beli ATV ini memang buat kaum-kaum yang yang istilahnya sudah berkecukupan dan sudah bosan dengan naik mobil karena mobilnya sudah ada di rumah gitu ya. Berbagai macam mainan sudah ada di rumah, dan yang belum ada biasanya yang dicari yaitu ATV, bermain dengan istri, bermain keluarga. Pokoknya ini keren. Ini yakin lah, ini saya sehati gitu ya. Terutama di kaki-kaki mesin ini saya sehati. Tenaganya oke, perpindahan gigi oke, bisa 4x4, bisa 4x2. Itu yang penting. Karena kalau misalkan all wheel drive 4x4 terus, biasanya nggak enak di jalan datar, di jalan biasa nggak enak. Tapi kalau misalkan ini, di saat dimana medannya membutuhkan 4x2, ini bisa dipindahin ke 4x2. Dimana medannya butuh 4x4, kita bisa menggunakan 4x4. Dimana medannya butuh yang low, butuh yang high, kita bisa gunakan low dan high. Oke ya, terima kasih semuanya. Semoga ini ATV 500 Kajuma ini teman-teman bisa memberi penjelasan sebelum membeli ya. Ini nggak banyak Kajuma ini yang punya ya, karena memang unitnya pun terbatas. Oke, yang berminat langsung aja hubungi saya atau nanti hubungi di nomor admin yang ada di deskripsi. Thank you bosku.